plus Purotayun atau umumnya dari di bawah naungan Yayasan Purotayun untuk pendaftaran siswa baru kita sudah mulai buka, ya, sudah mulai buka. Maka bila mana ada putra berikutnya, ya, putra berikutnya dari Bapak Ibu, terus ada keluarga, ada saudara yang mau melanjutkan ke jenjang SMK, kami sudah buka, ya, bisa daftar secara langsung seperti itu atau melalui WA juga bisa seperti itu. Nanti ada nomornya, ya, nanti ada nomornya. Dan tentunya anak-anak juga sudah pada punya nomor, pada khususnya bagi yang untuk mendaftarkan siswa barunya gitu. Jadi bila mana ada yang mau melanjutkan, silakan ke jenjang SMK, bahkan dari RA terus ke SDIT, SMP, yang SMK dan perguruan tingginya pun juga kita sudah dibuka. Bila mana ada yang mau melanjutkan sambil mondok di Purotayun, ini sudah dibuka pendaftarannya, ya, itu. Jadi sampaikan bila mana ada yang bertanya di Purotayun sudah dibuka pendaftarannya, jawab saja sudah, ya, seperti itu. Mulainya dari kapan? Dari hari ini juga sudah dibuka, bahkan dari kemarin juga sudah ada yang daftar ke pihak kami seperti itu. Nah itu, ya, silakan diamankan dulu yang di belakang. Silakan Bapak Ibu. Nah, kalau yang kelas 10 nggak apa-apa, nggak ikut juga. Kalau yang kelas 10, yang kelas 11, kelas 12, ya. Nah itu salah satu prolog tadi yang sudah disampaikan dari kami. Ini akan ada apa, rapatnya seperti apa, dan terakhir nanti setelah beres rapat baru bisa mengambil yang namanya raport. Mudah-mudahan nilainya pada bagus, ya. Terakhir kami sampaikan dari saya, yang kelas 12 Bapak Ibu nih, yang kelas 12 khususnya yang mau melanjutkan perguruan tinggi yang negeri, ini yang negeri, yang melalui beasiswa itu kalau dulu disebutnya SMPTN. Pendaftarannya dimulainya bulan Januari, dibuka-buka dari sekarang, ya, itu negeri khusus. Nah kalau swasta, contoh yang di sini, yang di Purotayun, STIT Purotayun, kita banyak beasiswa juga
di perguruan tinggi kami yang ada di sini. Nah, khusus kalau negeri yang biasanya suka ada yang mau masuk ke negeri itu bulan Januari pendaftarannya. Ya, maka bila mana putra putri bapak ibu mau melanjutkan ke negeri, mulai dari sekarang, tapi catatan nilainya harus di atas 85 ke atas nilai rapotnya, karena nilai rapot diupload. Ya, seperti itu. Saingannya senasional, saingannya bahkan dari luar negeri pun juga ada yang ikut, ya, seperti itu. Nah, itu terkait yang kelas 12, karena mulai Januari sekarang Desember buka-buka di jejaring media sosial, Januari sudah mulai pendaftarannya, seperti itu ya. Itu saja yang dapat disampaikan dari saya, dan kita buka dulu pertemuan rapat ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk sambutan dan arahan juga hal-hal lainnya insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Kepala Sekolah SMK Musbrotaim. Segala kehormatan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadarana fi hadhil haflatil mubarakah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah, yang tentunya kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih atau mohon tiasa suping memenuhi undangan di pihak sekolah, ke bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua siswa, orang tua siswi kelas 11, kelas 12, sok sanaos di bumina menuju sararibu ibu teh menuju saleur artosna agar aduh saleur artos teh di bumi. Mudah-mudahan wiji dieu sing tambah berkah tambah seueur. Insyaallah dongkapna ka dieu karena kewajiban selaku sepuh kanu janten barangkali jadi ibadah. Kami saling di bumi ge komo teu gaduh artos mah ngadeuk sedih jeung ngahuleung. Pahala teu geuning hartos nawu teu aya mending ka dieu insyaallah silaturahmi teh manjangkeun yuswa memberkahkeun rezeki sing diberkahkeun rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang paling mahal bagi orang tua terhadap anak adalah kewajiban yang keempat. Kewajiban pertama memberikan nama, itu adalah kewajiban orang tua. Yang kedua, kalau laki-laki yaitu mengkhitan, dan yang ketiga laki-laki atau perempuan anaknya yaitu mengakekahkan, itu adalah kewajiban. Dan yang keempat adalah wa ayusina tarbiyatahu wa ta'dibahu, memberikan pendidikan
mengajarkan ilmu buat masa depan dirinya. Wariskan oleh orang tua walaupun secara tidak langsung diwariskan, yaitu ilmu. Kalau ibu mendatangkan anak ke sekolah, mendatangkan anak ke pesantren, itu ibu dan bapak berniat ingin mewariskan ilmu kepada anak-anak ibu. Walaupun secara tidak langsung diajarkan oleh ibu, diberi pembelajaran oleh ibu. Karena warisan ilmu itu akan senantiasa ada selamanya, tidak akan habis, tidak akan hilang. Ibu mewariskan harta benda kepada anak-anak. Warisan harta benda ketika dibagikan 1 bulan dijual, 1 bulan bisa habis. Makanya prinsip orang-orang di Jawa lebih baik menjual sawah, menjual kebun, supaya anak-anak bisa sekolahnya tinggi, supaya anak-anak bisa berpendidikannya luhur, supaya anak-anak ilmunya berhasil. Ada yang menjual kebun awi, saya tanya bapak-bapak, anaknya itu bersama saya pesantren dan sekolah, itu hektaran dijual kebun awi demi memuliakan dan memesantrenkan anaknya. Saya tanya, Pak, kenapa sampai begini? Kata bapaknya, ini nanti kalau diwariskan kebun awi kepada anak saya, bakal dipuhun, bakal capieun ngurus awi. Ieu sawah dijual, mungkin lamun diwariskan ke anak-anak, sawahna diurus ku anak-anak, urus sawah malung-malung. Akhirnya anaknya berhasil, baru usia muda jadi seorang dokter dan diangkat tim oleh anggota DPR pusat dari Golkar. Akhirnya sekarang menjadi orang yang kaya luar biasa. Kenapa? Karena ibu bapaknya mewariskan apa? Ilmu. Ayah di dia dek naros ka urang dia ieu nu haladir di dia. Demi nyegolakeun anak aya nu ngajual sawah. Yo satu ngajual kebon. Ngajual domba. Domba itu kan hayam. Ngajual suami berarti. Segala pengganggu. Bang bajem kena geus karoro bawa suami. Jadi lamun ngawariskeun ilmu mah bakal hampang jeung babari untuk kesuksesan anak-anak. Ada orang di kampung sana, anak-anaknya tidak sekolah, sawah-sawahnya lega luar biasa, bapaknya itu luar biasa. Tiga begitu meninggal dapat warisan itu hektaran. Dapat warisan itu hektaran. Saya menyaksikan dalam pembagian warisannya. Tapi hari ini anak-anaknya pada susah-susah. Sawahnya dijual, kebunnya dijual karena mengatur ekonominya tanpa ilmu, mengatur kehidupannya tanpa alur, tanpa jalan, tanpa garis, maka menjadi anak-anak miskin. Dilihat dari kubur oleh orang tuanya, menyedihkan. Kenapa? Anak-anaknya pada sengsara, anak-anaknya pada miskin, dan kehidupannya jauh dari ibadah. Mungkin orang tuanya menangis dari kubur. Karena kenapa? Karena bapaknya dan ibunya tidak mewariskan ilmu.
Oleh karenanya, syukur alhamdulillah ibu punya anak, bapak punya anak ingin sekolah. Karena di Indonesia ini termasuk di Jawa Barat, orang yang menyampaikan sekolahnya itu untuk ke tingkat SMA dari SMP itu baru 65%. Baru 65%. Yang 35% entah kemana, mereka tidak sekolah melanjutkan ke tingkat SMA. Padahal itu penting luar biasa dan warisan berharga bagi orang tua terhadap anak-anaknya. Diwaris ilmu anak-anak, insya Allah, apalagi diwaris ilmu agama, supaya menjadi anak-anak yang soleh, hidupnya berkah. Ketika kita mati, mereka mengirim doa, mereka mengirim sedekah, sehingga kebahagiaan yang luar biasa. Orang tuanya bertanya di kubur karena setiap sore dan setiap subuh malaikat datang mengantarkan makanan yang begitu indah dan hebat, sehingga orang tua itu bertanya kepada malaikat yang mengirim makanan yang begitu hebat, anna lihada, dari mana makanan dan minuman ini yang hebat? Maka kata malaikat, ini biduai waladika wa bisolati waladika wa bisodaqati waladika. Ini karena karya sholat anak-anakmu, dan karena kesolehan anak-anakmu, dan karena sedekah anak-anakmu, maka dihadirkan untuk orang tuanya. Maka luar biasa investasi anak-anak itu. Yang kedua, kami sampaikan kepada bapak dan ibu, pada naros hari madama putra maju ke putra ribut, tapi guys ribut bijil deui. Naon sebabnya? Gaduh putra teh repotnya luar biasa. Melahirkannya setengah mati, taruhanana nyawa, geus teu inget kana naon, komo keur heujeun saking beratnya melahirkan anak. Tapi yang lebih berat lagi adalah setelahnya anak besar, yang lebih berat bagaimana mengarahkan mendidiknya. Sehingga kata Nabi, yang paling berat mengurus anak adalah wa ayyusina tarbiyatahu wa ta'dibahu. Bagaimana kita cara memberikan ajaran yang terbaik untuk anak-anak, yang terhebat untuk masa depan anak-anak. Sehingga disampaikan, alimu auladakum. Kata Nabi, berilah ilmu anak-anak kalian. Fa innahum sayaisu fi ghairi zamanikum. Karena anak-anak kita akan mandiri dan kita akan tiada, sehingga akan hidup bukan di zamanmu, bukan di waktumu. Urang manggeus ngarantunkeun anak-anak urang masih aya. Kunaon bakalna da tegas teka pantau deui urang, geus teu kapiara deui urang, geus teu kajaga deui urang, geus teu katinggal deui urang, karena urang geus aya. Tapi nu memantau dirinya, nu menjaga dirinya adalah ilmu. Maka kata Nabi, berikanlah ilmu untuk anak-anakmu, karena anak-anakmu akan hidup, akan ada setelah ibu bapak tiada. Makanya teruskan anak-anak kita supaya belajar, teruskan anak-anak kita supaya berilmu, teruskan. Bagaimana cara mendidiknya? Yang pertama, al-ikhlas. Tanamkan jiwa ikhlas mendidik anak.
supaya anaknya pun mudah diatur. Ada biaya dikeluarkan demi anak-anak, mengeluarkan jajan untuk anak-anak harus ikhlas, mengeluarkan biaya transportasi untuk ongkos anak-anak ibu harus ikhlas, mengeluarkan biaya sekolahnya ikhlas. Insya Allah infak terbaik, sedekah terbaik, terbesar pahalanya as-sadaqatu ala iyalihi, sedekah untuk anak-anaknya dan keluarganya. Waktu subuh ada orang yang datang ke rumah, orang yang minta-minta barang main, kita kasih 10.000. Terus ada anak kita mau keluar dari rumah pergi ke sekolah, kita kasih 10.000 buat jajannya. Maka pahalanya jauh lebih besar yang 10.000 diberikan kepada anak-anaknya dibanding dengan orang yang minta-minta. Makanya Nabi pernah ditanya, ayo sedekah afdal. Ya Rasulullah, sedekah mana yang paling afdal, yang paling pahalanya besar, yang paling lebar, hebat, luar biasa nilainya? Maka kata Nabi, as-sadaqatu ala iyali, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan biaya untuk keluarganya. Makanya supaya jadi pahala, punya anak banyak karena biayanya banyak, insya Allah karena biayanya banyak pahalanya banyak. Maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ketika mengeluarkan biaya mendidik anak, mengarahkan anak, harus disertai dengan nilai ikhlas. Nilai apa? Ikhlas. Sedekah badak henteu ikhlas, tidak ada nilainya. Daripada sedekah leutik teu ikhlas, mending badak bari naon? Bari ikhlas. Bari ikhlas. Yang kedua, anak itu dengan orang tua karena dilahirkan dari rahim. Rahim ini diambil dari kata Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kasih sayang orang tua tidak bisa dipisahkan, apalagi seorang ibu, karena anak lahir bukan dari perut bapak, tapi dari rahim seorang ibu. Sedang melayang anak baung kacida luar biasa, geus teu bisa dirawat, teu bisa diurus, geus teu bisa dipaten. Ku bapana mah ditalakung budak, ku bapana mah disiksa budak, tapi ku ibuna mah diusahakan. Karena anak lahir dari rahim kasih sayang tidak bisa dipisahkan. Sehingga antara orang tua dan anak ada istilah at-tawasul, berkesinambungan. Berkesinambungan. Oleh karenanya, yang kedua ad-doa. Senantiasa sekalanya ikhlas mendidik anak, ikhlas membiayai anak, ikhlas mengarahkan anak supaya jadi pahala. Sugan bae urang asup ka surga teh tina pahala ngurus budak. Makanya kata Nabi, siapa ibu yang punya 2 anak perempuan, dia rawat dari kecil, diurus dari kecil, diurus makannya, diurus pakaiannya, diurus kehidupannya sampai besar, dia diurus pendidikannya. Maka kata Nabi, orang tua tersebut sudah memiliki tiket untuk masuk surga. Bayangkan, tiket surga oleh Allah diberikan dengan sebab kita ngurus anak. Kata Nabi, 2 saja ngurus anak perempuan, hebat ngurusnya, penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Diurus
ikhlas yang kecandukan dalam diri kita. Supaya ibu balik ke anak-anak kalau cacan yang mana mah balik ke asal ayah. Oh saya mun bayar duit ke budak bari senyum atau lebana bari bau. Ilas. Kadang di naon heula dicarikan heula, ari pikir watir kasihan. Makanya ikhlaskan. Yang kedua doakan. Setiap sholat doakan. Tidak ada waktu setelah sholat tidak mendoakan anak-anak. Karena kesuksesan anak-anak adalah ada di orang tuanya. Kehebatan anak ada di orang tuanya. Dan kemuliaan anak ada di orang tuanya. Makanya orang tua yang cerdas setiap saat, setiap waktu, tidak ada waktu dan tidak ada saat terkecuali mendoakan untuk kesolehan dan kesuksesan anak-anak. Doa itu sudah dari ibadah. Kita mendoakan anak-anak supaya pintar dan cerdas, doanya saja sudah menjadi ibadah. Dikasih pahala oleh Allah. Apalagi nanti kalau anak-anaknya sukses luar biasa. Apa doa yang paling inti disampaikan kepada Allah untuk anak-anak? Jangan dulu kita minta anak-anak sukses rezekinya, bukan. Itu mungkin pertengahan atau terakhir. Tapi yang paling inti minta supaya anak-anak kita diberikan oleh Allah yang pertama, ya Allah jadikan anak-anakku anak yang soleh. Anak yang soleh. Dari soleh itu akan hadir berbagai apapun. Bisa pintar, bisa kaya, bisa nyaah jeung deudeuh ka orang tua, bisa perhatian ka orang tua, bisa mendoakan ka orang tua ketika sudah tiada, baik kepada orang tua, baik kepada sesamanya, punya anak tidak menyakitkan. So kadang ibunya mendoakan anak-anaknya teh sing beunghar. Ya Allah, anak-anakku sing beunghar. Ternyata dikabulkan anaknya menjadi orang kaya, beunghar luar biasa. Tetapi geus beunghar peditna ka orang tua. Pelitna ka orang tua, tidak ada perhatian ka orang tua. Berbalik kepada ya Allah, dikatuh ngaduakeun anak sing naon? Sing beunghar mun miskin mah jadi hate. Amun anakna miskin kulantaran anakna beunghar tuh pelit jadi hati luar biasa. Makanya berangkatnya jangan dari sana. Doakan anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh. Kenapa soleh? Itu mudah dijamin. Allahu yatawalas sholihin. Allah teh bade ngurus, bade mentakeun, bade ngajunjungkeun as-sholihin ka anak-anak saleh. Allah diperhatikan rezekina asal soleh. Allah diperhatikan kehidupannya, masa depannya asal soleh. Ari soleh teh pikaresepkeun Allah jeung pikaresepkeun kepada manusia. Ibu bapak resep bernawan budak beunghar, ari indung bapak teresepkeun karena perilaku anak kana nyeri hati budak beunghar. Ari budak soleh mah al-qaimu bi huquqillah. Jadi budak teh ibadahna ka Allah hebat. Wa bi huquqi ibadihi, kehidupan berinteraksi sosialnya dengan sesama manusia, terutama dengan orang tua, dengan saudaranya hebat. Itu disebut soleh. Maka kalau mengestimkan pikaresep karena soleh ku Allah, bakal diperhatikan ku Allah segalanya. Urang ge boga hayang dipikaresep urang, diperhatikeun hayang teh parangna urang karena hayang pikaresep. Urang boga manuk eta teh halus, sorana hebat prilakuna, malah mahal hargana. Kurang tara kurang parangna jeung minumna. Suki-suki geus dimandian ku bapana teh.
pamajikan nama kucel can di mandian, tapi manuk nama geus dinaon di mandian. Sukes-sukes di Paraga pamajikan nama can di naon, can di Paraga. Naon sababna? Karena eta bapa menyukai terhadap eta guru tina lantaran kehalusanna. Lah anak-anak urang ge salsoli asal alus urang maot teu kudu melang rezekina teh. Teu kudu melang masa depanna, pasti ku Allah diurus. Ku Allah dirawat, ku Allah dijaga. Makanya ibu kalau bisanya anak-anak teh henteu hanya ilmu pengetahuan supaya mendatangkan kesolehan. Henteu ge ka pesantren, cenah ngaji di madrasah, cenah ngaji di tempat-tempat ilmu, supaya anak-anak urang naon saleh. Komo bisa bari pesantren, bari pesantren hadirna pengetahuan umum bisa bermanfaat lamun diaping ku pengetahuan agama. Tidak ada orang-orang yang paling pintar di dunia dibanding dengan orang Israel. Orang Israel mah pintarna di dunia, ang jagona di dunia. Orang Israel. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Jadi manusia terpintar di dunia adalah Israel, Bani Israel. Pintar luar biasa cerdas. Tapi karena tidak didukung ilmunya dengan ilmu agama, maka kepintarannya, kecerdasannya buat merusak orang, buat menyakiti orang, buat menghancurkan orang, buat membunuh orang. Karena pengetahuan pintar teknologinya tidak didukung dengan ilmu agama. Makanya supaya budak-budak teh beunghar sakola teh. Namun supaya hayang nyaah ka indungna, nyaah ka bapakna, deudeuh ka indungna, deudeuh ka bapakna, cenah belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Saya punya saudara, anaknya itu disekolahkan sampai di ITB, sampai dia kerja. Kerjanya luar biasa penghasilannya. Bapaknya sakit karena bapaknya tidak mau datang. Ini yang membiayai ke rumah sakit saya, mengantarkan ke rumah sakit saya, suruh santri dari sini. Biaya ke rumah sakitnya tanggung jawab oleh saya. Anaknya udah kaya, dia sekolahnya sudah kerja keluaran ITB. Orang tuanya menangis, tega sama saya punya anak seperti ini. Saya katakan, kenapa dulu anak hanya sekolah terus, tapi anak tidak dikenalkan terhadap ilmu-ilmu agama. Akhirnya seperti ini, dia sukses dunianya, tapi untuk ukhrawi dan untuk keluarga apa yang mau bisa dibanggakan. Nah oleh karenanya berdoa kepada Allah. Jangan dulu berdoa, ya Allah jadikan anak kami kaya-kaya, anak kami banyak duitnya, anak kami banyak penghasilannya. Itu yang keberapa? Yang pertama, doakan anak-anak kami supaya menjadi anak yang soleh dulu. Dari soleh lahir segala-galanya. Yang kedua, yang ketiga, dekati anak-anak itu. Mohon bisa mah ya seperti sahabat. Seperti sahabat. Kadang teu apal budak teh. Nyawa HP, bawa dina HP naon. Kami dari pihak sekolah ini sering memanggil anak-anak ya yang dilihat dari HP-nya dan lain sebagainya. Terus kalau ada informasi dan sebagainya langsung dikasih pencerahan, hese-hese teuing dirobah di naon-naon nya dikaluarkeun keluar.
Mungkin masalahnya itu tidak tahu orang tuanya. Makanya jadikan orang tua itu curhat bagi anak-anak. Karena banyak hal. Nah iya nanti bagus jadi bapak dia. Jadi kabur dibawa ke lelaki kameraman. Naon siapa? Gara-gara nama orang tua apa saya apa bisa? Dia jadi merasa naon? Merasa tidak dihargai, kecewa dengan orang tuanya berbisa. Akhirnya dia stres. Ketika menghilangkan stres, dia mabuk, dia kabur dan lain sebagainya. Tapi kalau anak punya masalah seperti itu, ada juga masalah stres karena apa? Mungkin karena dekat kita dengan orang tua, anak-anak ibu akan curhat sama ibu. Tentu diberi solusi yang terbaik. Pani makanya kayak masalah-masalah curhat ke babaturan anak di jalan itu. Oh gue diberi ide-ide kotor, ide-ide jahat luar biasa. Ide-ide jahat. Makanya jadilah sahabat buat anak-anak ibu. Yang ketiga, perhatian bu. Perhatian. Lamun diperhatikan anaknya bakal perhatian tak. Tabarlah. Namun melak jeruk. Hak nemoga nanti merhatikan karena jeruk nanti. Ada tetangkalan. Ada tetangkalan. Nggak hadir. Hadirnya teh ditinggalan. Jeruk nanti halus. Jeruk nanti memuaskan. Kenapa? Karena jeruk teh merasa diperhatikan. Satu saat jeruk itu hebat, tapi ketika dihadiri Pak Gubernur saking hebat jerukna, nu boga jerukna teh nikah deui bu, nikah deui da meunang seueur artos ladang naon jeruk. Akhirna jeruk dibobogokeun jeung nu orang tuluy. Tara dibobogohan, tara diperhatikeun, seketika 2 bulan jadi rusak jeruknya karena tidak diperhatikan. Anak-anak ibu akan perhatian kepada ibu, manakala ibunya bapaknya memperhatikan kepada anak-anaknya. Jangan jadi orang tua teh nyieun we hungkul meraduksi bahayo. Adik saya budak jadi urus teh diperhatikan. Tapi kan kalian budak 24 budak loba-loba teh ditaros ieu teh 3 bibit, 2 bibit, 3 bibit, 3 bibit. Ari pake urang bunggulang caringin ka ditu. Umina teh diteang dina tengah-tengah sawah, jauh leuweung ka ditu ka dieu. Teu aya HP, teu aya TV, sigana jadi lamun penting teh geus isa teh daun pagawe meralusi budak. Ayeuna sabaraha 24 budakna teh. Hati lu perhatian terhadap anak. Aiji ikhlas. Kedua anak teh harus didoakeun. Minta doana nu naon? Doana nu paling inti doa supaya naon? Supaya dekat tilu naon? Bersahabat jeung sahabat. Kudu dekat jeung anak. Bisi boga problem naon teh. Juga urang bisa ngaparinan solusi. Karena anak teh al-walad minal walid, anak teh satujud dari orang tua. Makanya permasalahan anaknya orang tua harus apa? Yang keempat perhatian. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa datang ke sini, ini bagian dari bentuk perhatian. 2 hal itu ketika disebut sukses, pertama mendapat rezeki yang membawa jadi ibadah, yang kedua memiliki anak-anak yang soleh dan sukses, baru disebut berhasil.
Nah, oleh karenanya anak-anak ibu disekolahkan di sini di SMK. Maka kami di sini di samping supaya anak-anak ibu teh punya keahlian. Dari ayeuna mah hayang ngorek teh kudu gaduh keahlian. Maka aya nu ahli komputer, aya anu ahli ngajahit, aya anu ahli. Dulu sering di sini meminta dari berbagai perusahaan bahwa oleh karena itu bekal buat anak-anak harus tuntas sehingga kelas 12 ada uji kompetensi, ada ujian sekolah, ada ujian negara. Beda bu saat di SMA. Di SMA mah ujian negara dan ujian sekolah 2. Di SMK mah ada uji kompetensi bidang jurusannya masing-masing. Diujikan yang jurusan TW diujikan, yang jurusan otomotif diujikan, yang farmasi diujikan. Makanya disebut uji kompetensi. Berbeda dengan S karena menghadapi kelas 11 ini adalah prakerin. Jadi ada praktek kerja industri. Namun kami dari kepala sekolah berharap, berkeinginan, jadi prakerin itu bagaimana supaya prakteknya terlaksana, anak-anak pergaulannya terjaga, kamelannya terjaga, sehingga yang di asrama di Korotayu di asrama itu untuk tidurnya, untuk pulangnya tidak dibolehkan di luar asrama atau ngakos demi keselamatan akhlak perilaku. Hari ini malah kurang sore dapal cekok batur diberi minuman padahal dinya saya buat perangsang, diberi makanan padahal dinya aya narkoba pergaulan hari ini. Termasuk bapak-bapak juga ibu-ibu, kalau bisa mah kalau dekat dengan tempat prakteknya tidak usah ngakos, biarkan di rumah supaya oleh ibu terperhatikan anak itu setiap hari dari mulai berangkatnya. Kenapa? Ini cerita buat ibu-ibu ini. Ada seorang ustaz yang sama seperti saya ustaz. Mereka orang Pakidulan punya anak, setelahnya dari Korotayu dia berprestasi di Korotayu, terus dia kuliah di Garut. Pas kuliah tidak mau diam di sini karena kuliahnya tidak di sini, akhirnya ngontrak di kosan. Kalau di kosan anak-anak sahabatnya rekan yang mau datang, teman-teman sekolahnya seperti malam, karena nama dengan di Garut teh bangsa di tempat kopi di kafe-kafe teh karang ieu ngadina istiqamah getih. Mimiti mah juga biasa. Tapi kan itu teh jadi di hari waktu. Di kosan mau datang batunya nolak teh bisa. Nolak terus. Bapaknya di sana, ibunya berjuang keras supaya anak-anaknya lulus. Dia jadi sarjana. Bahkan ladang sawah, ladang kebun, ladang naon-naon, tara nyokot aja. Dirsineng kuliah, kerbiaya kuliah. 3 tahun ngumpul-ngumpul. Ternyata anaknya, subhanallah, udah yang ke-3 tahun karena ngontrak dan lain sebagainya. Hari ini itu nanti aja. Jadi anak-anak itu hamil di luar nikah, sekolahnya nggak lanjut, anaknya kabur.
Saya juga menyampaikan kepada bapaknya, ya tega, bagaimana menyampaikan. Ini anak nanti sok anakku pergaulan hari ini. Makanya saya instruksikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, nanti anak-anaknya yang mau prakerin, yang dekat-dekat dengan rumah tidak usah mantra-mantra. Dan yang asrama di sini saya instruksikan semuanya berangkat dari asrama. Adik besok terus pengalaman sama barahan tukang. Pulang kadia teh berubah karakter anak teh. Komo di tempat prakeri kan berenang ngaji prakeri di otomotif ngaji jeung bangsa supir kenaik dan lain sebagainya dalam bahasa dalam pergaulan itu. Oleh karenanya yang diperlukan adalah kemampuan skillnya. Di samping itu bagaimana supaya selamat akhlaknya dan kepribadiannya. Makanya juga dari pihak sekolah ada pengawasan, dan tidak malah hari Pak pengawasan gitu. Melaan pihak sekolah mengeluarkan di transport buat guru dan ngawasi kan itu baru datang gitu. Supaya selamat, hai batur masa sekolah batur itu berangkatnya kita dijajak-jajak acan keseluruhan. Wih nage apa lu pokoknya prakerin di mana Pak? Kita di Gorodayu naik berangkat dijajak heula, dititipkeun heula, dicari wasan heula. Di tengah-tengah nage dilemokan ka ditu ku guru. Melaan transparan deui keur biaya guru demi keamanan dan keselamatan anak. Dalam prakerinnya. Oleh karenanya mudah-mudahan prakerin yang sebentar lagi akan dilaksanakan itu dipersiapkan dari sekarang. Nah untuk kelas 12 ini ada agenda itu banyak kelas 12 itu karena di bulan Januari, Februari, Maret ya Pak Bin, Maret itu sudah selesai. Maret diberlakukannya segala pemberesan. April itu sudah selesai untuk kelas 12. April itu sudah selesai. Nanti tinggal Januari, Februari, Maret, 3 bulan lagi April selesai. Yang dihadapinya adalah uji kompetensi yang tadi diuji. Yang mengujinya dari perusahaan-perusahaan ternama yang sudah memiliki sertifikat SLP-nya luar biasa atau BNSP. Jadi pengujinya mahal-mahal. Jadi tidak bisa dari sekolah saja. Ada penguji eksternalnya, ada penguji internalnya. Ada ujian sekolah, ada ujian praktek, ada ujian negara. Kalau 4 itu sudah dilakukan, maka selesailah anak ibu untuk belajar di SMK Lus Gorodayu. Mungkin Bapak Ibu kami sampaikan karena semuanya juga pakai biaya, ada mobil kayak kada pakai naon, pakai bensin, kecuali jalan kaki dekada kadangnya naon bensin anamar tuang di jalan keluar beli dan lulus. Abdi membayangkan ke para panitia jadi dan melihat kondisi ekonomi masyarakat sampai abdi kelas 1, kelas 2 mutegan syaragam susah untuk kelas 10, untuk kelas 11 karena masih ada yang tidak mampu untuk syaragam. Makanya kami menyisihkan uang dari pesantren, uang dari yayasan 150.000 harga seragam jurusan itu 250.000 karena ke atas ke bawah dan banyak itunya gitu.
banyak hebatnya dan lain sebagainya, banyak sakunya dan lain sebagainya. Karena itu disumbang Pak dari pihak yayasan 150.000. Hanya mengandalkan 100.000 saja sudah bisa dapat. Kasihan, sudah kelas 11 belum punya seragam jurusan. Makanya nanti seragam jurusan itu pada saat praktek itu dipakai. Kalau tidak pakai seragam jurusan, makanya oleh tim penilainya, pengujinya akan dikurangi nilainya. Makanya diusahakan ibu, anak-anak ibu yang belum punya seragam jurusan untuk kelas 11 karena dipakai praktek. Untuk kelas 12 juga uji kom harus pakai jurusan itu, banyak pakai baju seragam biasa. Oleh karenanya bagi yang belum punya ataupun tidak ada, ibu cukup membawa uang 100.000, nanti 150.000-nya dipambayarkan ke pihak yayasan. Karena melihat ekonomi, termasuk untuk kegiatan ini, silakan Bapak Ibu nanti tawar ke panitia nusa murah-murahna. Tawar ieu mah. Ge ceuk panitia teh tah ieu keur biaya anu, ieu keur biaya anu, ieu keur biaya anu. Ge Bapak tawar samurah-murahna supaya tidak bebankeun berat terlalu berat. Karena nanti ekonomi teh keur naon eta teh? Keur babarikeun seuseut atawa keur tengah-tengah. Nah, itu Bapak-bapak tinggal nanti adu tawar Bapak disampaikan ke panitia yang akan dipimpin oleh kurikulum. Nah, atas nama dari kepala sekolah kami ucapkan terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa hadir. Kami doakan semoga anak-anaknya anak-anak yang soleh, anak-anak yang sukses, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi kebanggaan di dunia, dan anak-anak menjadi nanti kebanggaan di akhirat. Bijahil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah yang disampaikan. Mohon maaf Pak pada Bapak Ibu, biasanya yang berkirim ada dari KIP, yang dari untuk ujian ada dari KIP. Sekarang tidak ada KIP. Kenapa? Karena KIP murni itu kuotanya sedikit dan kalah oleh yang lain. Karena kuotanya cuma segini, sekolahnya itu ribuan, belasan ribu. Tapi ada yang namanya KIP aspirasi. Itu mah jadi para anggota dewan dikasih. Anggota dewan itu dikasih. Tapi yang namanya anggota dewan karena hak dewan pribadi. Jadi ketika diberikan itu, ya mah jadi aja nanti anggota dewan entah kok diberi sakit. Seolah-olah manehana nanti malain sekolah. Tapi manehana dijual ke sekolah. Dijual ke sekolah sarwatun 20% dan ngurus-ngurusna ke administrasinya. Nanti baik masa kaya watun gitu pada demi ngaban. Aina mah lantaran kamari aya persoalan aya ngalaporkeun. Padahal cek urang mah daripada anu 80% teu kanaon teu kacana 20%-na teu cek urang. Lamun otakna
daripada umur kabeh anak daripada dilapor-laporkeun si kuring nahoreang nama baik si kuring jelek disangka si kuring teh naon korupsi dan lain sebagainya padahal itu mau permintaan itu makanya di stop. Tapi kalau di Korotayu 2 karena orang tua nabalageun tidak yang melaporkan sarole diberi 80% teh geus ceurik sakitu ge itu. Makanya ada kalusian teh itu geus haraya tina KIP seperti tahun-tahun kemarin. Bahkan anu tahun kemarin rek piknik gara-gara padahal aya tina KIP. Teh aya orang tua anu ngawartoskeun ka tetanggana ka rekan-rekanna ayeuna datang wartawan datang LSM datang naon daripada lieur sakola kemarin menawaran ka Pak Haji geus sabaraha udang di DPR Haji ieu KIP yang lieur gitu yang lieur abi disangka korupsi padahal di payungna sok mikir teh ngabantu ka orang tua luar biasa gitu enak lamun kayak 1 juta dicoba 20% seberapa 800 menang 800 200 dipikir deui kan merah kan itu betul bae sekali ya daripada itu 200 tekan menang 800 nanti damun ge dari sareng Pak Cecep aya kesepakatan deui kitu kumaha aya nama ku gubernur aya nama kudu dibija-bijakeun tah kan dari sukir teh kudu dibija-bijakeun mun aya naon sok bejakeun aya naon sok videokeun aya naon sok leuheung kami orang tuana naon ngartos daripada masalah pihak sekolah henteu we ieu teh kudu nama bakal kenging sabaraha 300 ke 400 kurangan mah itu nu kenging KIP teh moal udah malah ya lain terek naon teh terek anujian teh naon teh pengendang hapunten sanes teu hoyong majukeun da ari anu naon anu murni mah diajukeun aya ge nu murni mah gitu nu murni mah berebut kuatana cangkenging aya nanti tapi osok satu waktu mah sakenging manehna mah teu aca pengendang anu KIP mah anu aspirasi di stop pula karena supaya masalah ngalaporkeun sugan parenteun ge kami gubernur geus digentos karena arah teh dilapor-laporkeun insyaallah ditampi deui ureunan KIP aspirasi teh demikian ini disampaikan hapunten kasuhun billahi samiillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Kepala SMK Plus Korotayu, yang kami hormati Bapak Ibu wali siswa-siswi SMK Plus Korotayu, yang kami hormati
para siswa juga serta rekan-rekan yang ada di sekolah SMA Plus Kota ini. Bapak Ibu sadayana abdi atas nami Wakil Kepala Bidang Kurikulum anu di mana panginten tadi saur Pak Haji di kapayunkeun bahwasannya abdi piwara ngadugikeun di atas nami panitia kegiatan akhir tahun ajaran anu bade diayakeun di tahun 2026 semester awal tahun 2022 genep terkait rangkaian kegiatan sang rangkaian ujian anu bade dilakukan ku putra terapi putri Bapak Ibu sadayana. Panginten aya sabaraha anu bade didugikeun sabaraha anu bade didugikeun ku simkuring terkait kegiatan di semester 2 khusus kangge kelas 11 atau kelas 2 tacap Wonten Bapak Ibu sadayana kangge kelas 11 heula katanya kangge kelas 11 kelas 11 atau napi kelas 2 kegiatan anu bade di kapayunkeun nyaeta di semester 2 teh kegiatan PKL atau nabi prakrin sakumaha dan ku Pak Haji di Udinakeun. Kegiatan PKL ini kegiatan prakrin kumaha kita disaur Pak Haji aya sabaraha terkait siswa-siswi tempat PKL Bapak Ibu 11 kami prakrin kelas 11 panginten kegiatan prakrin mencakup beberapa hal hijina panginten kerjasama sama perusahaan anak dengan kerjasama pidadoana kegiatan prakrin insya Allah dilaksanakan di waktu sampai bakal didudukkan beberapa kali, apakah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Pikirnya kegiatan praktik itu kupanitia diatur sedemikian rupa supados putra putri Bapak Ibu sadayana kontrol kaguningan ke pihak sekolah gitunya. Janten kayak saupamina praktik Bapak Ibu sadayana kadang kuningan kondisi kurang kali mohon wih kabumi mah nya dari kasar tos di pertanggungjawabkeun ka pesantren anu wih kabumi Bapak Ibu sadayana tadi saur Pak Haji kadang perhatian kurang kali nya di praktik teh di PKL teh naon wae naon diajarkeun gaul saha kade nya seperti itu. Anu terakhir tah prakrin eta teh PKL disidangkeun dipertanggungjawabkeun ku Bapak Ibu kamurang kali pasti murang kali ka sakola dan saatosna PKL teh bakal murang kali bakal disidang mempertanggungjawabkeun hasil naon anu dikengikeun ku murang kali di tempat PKL mah gitu. Percuma Bapak Ibu sadayana untuk memperhatikan kurang kali 40 kain peralatan menjahit dan sebagainya eta mah mayarna sanesna pembendahara sanes kanu biasa tapi langsung kawin kita langsung kawin ya anu 250 mah kawin atau usaha upami selain tata usaha mah sadayana mayar langsung ka UP anu UP berarti Bapak Ibu sadayana dapat musyawarah terkait biaya sepakat jadi subsidi 300 tapi kali itu penyaluran kemarin padahal ada bantuan proses usaha itu paling gitu
Jadi pakai musyawarah kami penentuan biaya ujian akhir tahun, dikawin ujian tulis, ujian praktek, uji ijazah, difoto, perpisahan plus medali, sadayana tina hasil pemetaan panitia disubsidi usaha 200 penjumlahan itu punya sepakat deh kali ini sepakat semua berarti pendengarnya KABI menghadap Bapak Haji bahwasannya orang tua tetapi wali murid kelas 12 nyuhunkan disubsidi usaha sekolah sebesar 300.000 itu bedanya kalau berarti kurang tapi tadi MA itu biasa langsung Bapak Ibu sadayana sakali deui abdi supados yang anaga apa aja nage sepakat disubsidi 200. Alhamdulillah berarti atas memiliki kesepakatan kelas 12 biaya ujian akhir semester terlebih KMC tina tadi perintahkan di panitia ATPH, TKJ, TSM, TKB sebesar 1 juta, tata busana 1.250.000, farmasi 1.400.000. Nah, seperti tadi Bapak Ibu, ulah dibrokkan bayarnya. Kayak semester 2 berapa? Nitip ke orang kali bayar. Akan kembali ke Bapak Ibu tadi langsung saya. Ya, Bapak Ibu langsung saya langsung tadi bayarnya. Bagi kantos Bapak Ibu yang kajian tenang di persudi sebenarnya sudah ada orang tua yang berdapat saya ternyata pasti panggil siswa. Nah, bukan kami kan begitu. Pilih pilihnya yang memilih sang kami sumber kepada Bapak Ibu sadayana itu berikutnya. Berarti alhamdulillah para kasus kesepakatan Bapak Ibu kami dapat bantuan pembiayaan akhir tingkatan di sekolah Sukartayu sepakat disubsidi 320 juta. ATPH, TKJ, TSM, dan TKB bayarnya 1 juta. Tata busana 1.250.000, farmasi 1.400.000. Alhamdulillah alamin. Nah, kali jurusan tata busana bayar KUP 1.250.000 kali hasil itu 210 kali. Sampai setelah bayar 2 setengah kali itu KUP 1.70 tapi 1 juta KUP kali 250 seperti itu. Upami saya kita tak busana sadayana bayar kan paling KUP seperti itu Bapak Ibunya. Alhamdulillah. Mulai dari tahun upami itu cekak beli ya pokoknya Bapak Ibu sadayana mana urang akhir wae acara musyawarah pengawasan adalah sesakan. Alhamdulillah alamin. Satu acara pun Bapak Ibu sadayana alhamdulillah disebuli mugia Bapak Ibu sadayana sakurangnya dina kesehatan di bawah rezekina